Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri sendiri khatib, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, sabar adalah adat kebiasaan bagi para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang salih. Dan tentunya sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sabar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pentingnya kedudukan sabar ini hingga sabar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab dari berbagai sebab dalam mendapatkan pertolongannya, syafaatnya, dan kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 152 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka itulah betapa pentingnya sikap sabar ini untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita selalu sejahtera sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar adalah kuncinya. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Oleh karena itulah sabar dalam Quran surah Al-Asr menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling berwasiat, saling memberikan nasihat agar selalu berbuat sabar, bukan hanya agar berbuat yang benar. Bahwa wasiat agar bersabar ini menjadi salah satu di antara 4 elemen yang sangat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seluruh yang dihadapi seorang manusia dalam dunia ini tidak terlepas dari 2 macam. Yang pertama adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dan yang kedua adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, bahkan justru dibencinya. Maka itulah masing-masing memerlukan kesabaran. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah realitas dunia. Ada bahagia, ada sengsara, ada gembira, ada sedih, ada suka, dan ada duka. Oleh karena itulah musibah bagi orang mukmin dipandang sebagai ujian. Bagi orang mukmin, keberadaan dunia yang penuh dengan lika-liku ini, dinamika kehidupan ini dihadapi dengan penuh kesabaran. Karena sabar itulah obat dari segala penyakit-penyakit yang menjangkit di seluruh dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surah Al-Mulk ayat 69. Jadi dunia ini berisi ujian bagi manusia untuk menguji orang yang paling baik perbuatannya, bukan cuma orang yang paling banyak perbuatannya. Bagi orang mukmin bisa menjalani dan menghadapi musibah dengan sabar, maka ia diberikan petunjuk, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir bagi ahli musibah, terutama keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di sekitarnya. Hadirin rahimakumullah. Seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, ia putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri
dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar ini memiliki 3 elemen. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan oleh yang Allah wajibkan. Semisal pada pagi hari di waktu subuh, hadirin diuji dengan segala rintangan, mulai dari suasana yang dingin yang membuat mengambil wudhu membuat kita kedinginan, kemudian kadang-kala juga kita melawan hawa nafsu agar kita bisa mengikuti salat subuh secara berjamaah. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar adalah menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya yang sangat agung akan diberikannya. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan itu lebih utama daripada melakukan ribuan persunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan adalah suatu kewajiban dan melaksanakan kesunahan adalah suatu hukum yang sunnah. Tentu yang wajib itu yang lebih utama dibandingkan yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat wanita yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram, menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan indah di matanya, yang sangat indah dan mempesona. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang dihadapinya. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat orang tersebut. Musibah banyak macamnya. Perlakuan buruk orang lain kepada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, dan bahkan kebakaran dan lain sebagainya. Ketika kita bisa menahan diri dengan sabar dalam menghadapi cobaan Allah, niscaya Allah akan meninggikan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah teman-teman, maka itulah hadirin yang saya hormati. 3 elemen sabar yang patut kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini agar menjadi bekal menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasbi wala wasabi wala hami wala hazani wala adza wala dhami hatta syauka yushakuha illa kufarallahu biha min khotoya." Rawahul Bukhari. Maknanya adalah tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.